Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share pengetahuan saya tentang jenis-jenis manuskrip. Ada 4 pembahasan. Ada 4 bagian pembahasan dari materi ini, yaitu yang pertama tentang tipe jurnal dan yang kedua tentang tipe atau jenis artikel, lalu jenis dari studi pada sebuah manuskrip, lalu bagaimana pedoman melaporkan berbagai jenis studi utama. Kita mulai dari yang pertama, yaitu jenis dari jurnal. Seperti kita ketahui, kalau kita browsing dari berbagai jenis jurnal, baik di Indonesia maupun internasional, ada jenisnya, misalnya jurnal yang sifatnya umum atau yang sifatnya spesialistik, jurnal untuk basic science atau jurnal lay press jurnal yang peer review atau yang penulisnya dibayar diundang dan dibayar, jurnal yang sifatnya akademik misalnya untuk mengumpulkan tugas-tugas mahasiswa, tugas akhir, jurnal yang sifatnya society dan jurnal yang dari hasil conference atau proceeding, dan jurnal yang disponsori oleh industri. Itu berbagai, kurang lebih berbagai jenis jurnal selama ini. Lalu apa saja tipe artikel? Di sini juga saya golongkan menjadi jadi dua besar, yaitu general yang sifatnya umum, misalnya riset original, lalu letter to the editor, short communication, editorial, review, artikel-artikel bersifat review atau jenis review, dan case report. Sedangkan yang berjenis lebih spesial, misalnya technical brief, lalu methodological paper, application of information, technology, research letter, atau blog, putri, kartun, dan fotograf Ini tipe jadi artikel di sebuah jurnal. Kalau kita lihat rata-rata variasi panjangnya dari sebuah manuskrip antara lain, misalnya kalau laporan riset yang full itu sekitar 3.000 kata, ada 3-4 supporting issue atau poin, lalu 3-4 tabel atau gambar Sedangkan brief report itu sekitar 1.800 word, lalu 1-2 supporting poinnya dan 1-2 tabel atau figur. Research letter misalnya lebih sedikit lagi, 800 kata. Berikutnya adalah saya ambil contoh dari Journal of Obstetric Gynecology dan Neonatal Nursing Dia membagi artikelnya dikategorikan misalnya research Research itu apa saja report studies yang generate. Jadi ini yang saya ambil dari Jogen Misalnya di sini kalau kalau uji klinis itu menggunakan pedoman consort misalnya Terus kalau uji diagnostik menggunakan reporting diagnostik akurasi atau TARP Ini untuk yang riset. Lalu untuk yang review itu berbagai jenis bisa meta-analisis, bisa metasintesis, sistematik atau integrated literature review dengan spesifik implikasi. Dengan yang ada novelty-nya jadi advanced practice atau tentang kebijakan atau tentang riset itu sendiri Ini sekitar review manuskrip ini biasanya disertai dengan abstrak sekitar 30 word misalnya. Ini lalu ada artikel yang lain lagi yaitu healthcare improvement dan evaluation. Jadi ini laporan tentang quality improvement.
dia menggunakan standar dari Squire ya. Jenis lainnya adalah prinsip dan praktis ya. Jadi misalnya analisis dari inovasi. Inovasi ini lebih singkat lagi ya. Berikutnya adalah komentari kritik ya. Jadi tentang isu ya, isu misalnya kalau di kita tentang bagaimana ketenagaan, keperawatan dan sebagainya. Lalu case report, artikel tentang metodologi, artikel letter of to the editor. Itu contoh-contoh dari Jogen ya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa manuskrip, jenisnya antara lain riset primer itu meliputi eksperimen, uji klinis, survei, qualitative study. Lalu studi secondary atau derivatif itu misalnya tentang overview ya, review, systematic review, meta-analisis, pokoknya tentang review semuanya. Lalu guideline atau analisis decision, juga analisis ekonomi. Ini dari tipe. Nah, saya akan menyinggung sedikit tentang review ya, karena banyak sekali. Kalau artikel tentang laporan riset, mungkin nanti kita akan bicara lebih dalam lagi di bagian yang lain. Sekarang saya bicara tentang beberapa jenis. Ini di sini mungkin terlalu kecil ya, tapi nanti bisa dibaca di handout. Beberapa jenis dari artikel review ya, misalnya critical review, literatur review, mapping review atau systematic map, meta-analisis, mixed studies review atau mixed methods review, overview, qualitative systematic review, qualitative evidence synthesis, ya, rapid review, scoping review, state of the art review, systematic review, systematic search and review, systematically review, umbrella review, dan integrative review atau dengan nama lain integrative literature review, systematic integrative review. Jadi ini beberapa contohnya, nanti bisa dilihat di deskripsinya apa bedanya. Ya, apa bedanya ini semuanya dari deskripsinya, lalu bagaimana pencariannya, karena ini semuanya adalah derivatif, studi derivatif, jadi bagaimana pencariannya, bagaimana penilaiannya atau appraisalnya, bagaimana mensintesisnya, lalu apa atau bagaimana cara analisisnya. Nanti di sini bisa dilihat. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contoh dari artikel, saya akan menjelaskan beberapa pedoman standar ya, standar dari cara kita melaporkan sebuah studi. Ini biasanya jurnal-jurnal yang baik itu sudah mengikuti standar-standar ini. Ya, misalnya dari Biomed Central, itu common study design-nya yang sering digunakan adalah misalnya RCT, itu menggunakan consort. Sedangkan systematic review atau review-review yang lainnya itu menggunakan pendekatan Prisma. Observational study menggunakan Stroop, case report menggunakan CARE, qualitative research menggunakan Correct, dan preclinical animal studies menggunakan Arrive. Sedangkan dari Equator, yang dianggap main study adalah misalnya ya sama RCT menggunakan consort atau pedoman yang extension ya, yang dimodifikasi. Observational study sama, systematic review sama, studi protokol, tadi nggak ada ya di Biomed. Ini menggunakan Spirit atau Prisma P ya, khusus yang protokol. Lalu studi diagnostik atau prognostik menggunakan START atau Tripod. Case report menggunakan CARE atau modifikasinya. Clinical Practice Guideline menggunakan AGREE atau WRITE. Ini semua singkatan ya, nanti Anda detailnya bisa dicari di web ini. Lalu kualitatif research menggunakan SRQR atau Correct ya. Animal study menggunakan Arrive sama ya. Quality improvement study menggunakan Square. Sedangkan evaluasi ekonomi menggunakan CHEERS ya. Ini nanti bisa dilihat seperti apa. Jadi gunakan pedoman ini pada saat kita memformat artikel sesuai dengan jenisnya. Ini beberapa contoh saya berikan, nanti ini di sini bisa nanti Anda lihat, cari di sini sumbernya ya. Cari di sini sumbernya.
Nanti bisa di-searching di perpustakaan UI. Misalnya ini tentang scoping review, yaitu penggunaan antibiotik tanpa resep di Amerika. Di populasi Amerika Serikat ini kita lihat bentuknya seperti ini. Ya, bentuk dari bentuk dari strukturnya ya, dari background, purpose, data source, studi selection, lalu studi extraction, lalu sintesisnya ya, limitationnya apa, konklusinya apa. Ini bentuk abstraknya. Metodenya di dalamnya seperti apa tulisnya, misalnya we perform a scoping review because we had, tidak ada alasannya. Ini bentuk dari skemanya, prosesnya. Ya, ini untuk scoping review. Ya, yang berikutnya adalah teori and literature review. Abstraknya sedikit berbeda ya, metodenya nanti bisa dilihat di sini. Dia menggunakan quorum ya, menggunakan metode menggunakan standar quorum. Flowchartnya agak berbeda dengan scoping review ya. Ini sumbernya, bisa dicari nanti. Yang berikutnya adalah umbrella review ya, mungkin baru dengar. Umbrella review ini sumbernya adalah review-review yang lain, misalnya dari beberapa systematic review, dia searching ya, dia analisis lagi, itu menjadi umbrella review. Jadi di sini kurang lebih sama ya struktur atau organisasi dari manuskripnya. Ini contoh dari metodenya ya, dia menggunakan istilah the review, misalnya aim-nya apa, desainnya apa, search metodenya apa, flowchart-nya seperti ini. Seperti apa persisnya, full text bagaimana, silakan Anda cari sama di Library UI ya, ini sumbernya. Lalu ini yang juga sedang tren sekarang adalah integrative review. Ini semacam review ya, review berbagai rata-rata review itu menggunakan beberapa artikel yang metodenya sama. Sedangkan integratif itu menggunakan berbagai artikel, fokusnya adalah pada isu atau topik. Jadi tidak fokus kepada metodologinya. Jadi apapun itu bisa dipakai, yang penting isunya memang yang dicari. Ya, analisisnya bisa nanti menghasilkan tema atau analisis statistik, tergantung dari sumbernya. Jadi ini sumber dari artikelnya, contohnya lengkapnya bisa dicari sendiri apa yang dimaksud dengan integrative review. Yang terakhir adalah case report. Ini juga hal yang baru di nursing, mungkin Anda nggak terlalu banyak nemu. Gimana sih kalau di keperawatan ya? Intinya adalah bagaimana cara kita merawat, metode intervensi atau ya cara ya merawat pasien, tapi tetap harus ada novelty-nya atau kebaruannya. Ini saya kasih contoh tentang case report ya, tentang persalinan di rumah selama COVID. Di sini kalau kita lihat strukturnya dari introduction, presentation case ya, sampai conclusion. Ya, jadi nanti biasanya kalau kita di Indonesia misalnya hasil-hasil dari residensi itu bisa menggunakan pendekatan dimasukkan ke artikel ini. Begitu kurang lebih pembahasan tentang jenis-jenis artikel. Nanti kita akan bahas selanjutnya tentang struktur di dalam artikel itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.